Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk atau orang Banyumas yang tinggal di seberang selatan Sungai Serayu, mereka kalau menyebut Purwokerto dengan berbagai variasi. Jadi yang sering kali muncul variasi penyebutan terhadap Purwokerto adalah Purakerta, Prakerta, dan Praketa. Jadi variasi ini menunjukkan bahwa dialek Banyumas ini memang secara geografis seringkali menunjukkan adanya keanekaragaman dalam pembacaan suatu kata itu ya. Kita misalnya mendapatkan adanya variasi ya, misalnya ada kepriwen, keprimen, kepriben, dan keprigen. Jadi ini menunjukkan bahwa orang Banyumas memang ketika berbicara itu sesuai dengan seleranya masing-masing, sehingga akibatnya akan lahirlah koleksi vocabulary atau koleksi kata-kata ya, atau kata-kata basic vocabulary yang demikian banyaknya. Jadi di samping banyak juga beraneka ragam. Itu adalah ciri khas dari dialek Banyumas. Nah, begitu pula dengan penamaan Purwokerto tadi. Kata Purwokerto itu ditafsirkan dengan ucapan yang berbeda-beda yang mereka anggap paling mudah untuk diingat dan paling mudah untuk diucapkan. Jadi kebiasaan orang Banyumas memang tampak menonjol dalam hal mengolah kata ya, menjadi beberapa kata, jadi sesuai dengan geografisnya itu. Nah, apalagi Banyumas adalah yang bertempat tinggal di selatan Sungai Serayu, adalah bekas ibu kota kadipaten gitu ya. Jadi paling tidak karena bekas kadipaten, maka disitulah berkembang bahasa dialek Banyumas. Bahkan orang mengatakan itulah bahasa dialek Banyumas yang tulen, itu memang berada di kota Banyumasnya dan sekitarnya. Jadi memang berada di sebelah selatan Sungai Serayu. Ada lagi orang mengatakan bahwa bahasa dialek Banyumas yang tulen itu seringkali disebut dengan bahasa dialek Banyumas gel, gitu ya. Pokoknya yang gel itu adalah yang asli. Ya, keaslian itu memang karena komunikasi banyak manusia. Artinya, karena kota Banyumas merupakan pusat ibu kota, maka disitulah juga banyak bertemu individu-individu juga ya, kelompok atau komunitas yang datang di kota itu. Nah, sehingga kemudian seringnya bertemu, kemudian bercampurlah ya kosakata-kosakata yang berasal dari berbagai tempat. Jadi misalnya banyak ya orang Banyumas yang tadinya berada di pelosok-pelosok kemudian pindah ke kota Banyumas. Jadi Banyumas menjadi tempat urbanisasi pada masa lampau ketika kota Banyumas itu dibuka untuk pertama kalinya. Nah, sehingga tidak heran karena disitulah bertemunya banyak
manusia, maka kemudian dialek Banyumas secara perlahan-lahan terbentuk menjadi suatu kesatuan yang menjadi ciri khas bagi masyarakat Banyumas yang tinggal di kota Banyumas itu. Jadi tentu saja di kota Banyumas berkembang dialek Banyumas secara terus-menerus gitu ya, karena interaksi kebahasaan ya, termasuk pengaruh-pengaruh bahasa yang tua ya, kemudian juga membentuk bahasa yang lebih muda. Nah, oleh karena itu dialek Banyumas Gel atau Tulen itu memang terletak di sebelah selatan Sungai Serayu, bukan di sebelah utara. Jadi ketika mereka memandang ke arah utara tentang suatu tempat yang bernama Purwokerto atau Purwakerta, maka mereka tentu akan memberinya atau menandai dengan nama yang lebih kuno, ya, nama yang lebih mendasarkan kepada bahasa yang lebih kuna, yang dikenal lebih dahulu. Nah, sehingga kemudian dialek Banyumas ini yang dianggap sebagai dialek yang tulen, atau dalam istilah yang lain adalah Banyumas Gel. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.